Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian membelanjakan apa yang kalian cintai, dan apapun yang kalian belanjakan, pastilah Allah Ta'ala mengetahuinya dengan baik. Setiap mumin memiliki hasrat, keinginan untuk berbuat baik, lalu meraih kedekatan Allah Ta'ala, qurub ilahi. Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut telah menekankan kepada orang mukmin bahwa jika kalian berhasrat untuk berbuat kebaikan, untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, maka ingatlah bahwa kebaikan menghendaki satu pengorbanan. Jadi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, berkorbanlah. Korbankanlah sesuatu yang kalian sangat cintai. Korbankanlah sesuatu yang darinya kalian mengambil manfaat dari benda itu. Korbankanlah sesuatu itu memberikan ketentraman bagi kamu, kemudahan. Korbankanlah segala sesuatu yang menurut anggapan kamu di masa yang akan datang akan merupakan menjadi sarana untuk kemudahan di masa yang akan datang. Jadi pengorbanan ini bukanlah pengorbanan yang biasa yang dituntut itu. Harta senantiasa dicintai oleh manusia, dan Allah Ta'ala pun menyebutkan hal itu, bahwa emas, perak, binatang, harta kekayaan, ini semua dicintai oleh manusia. Dan untuk itu merupakan satu kebanggaan bagi manusia jika memiliki hal itu. Tapi dalam kondisi saat ini, di mana kebendaan dan teknologi yang modern, begitu juga orang-orang yang tinggal di negeri-negeri yang modern, tidak hanya telah mendekatkan manusia satu sama lain teknologi itu, bahkan teknologi dan nizam sosial telah meningkatkan hasrat manusiawi. Terlepas dari apakah seseorang itu mempunyai harta atau tidak, tapi bagaimana gejolak
hasrat tadi dan kecintaan tadi dan upaya untuk mendapatkannya sampai-sampai sudah sampai pada puncaknya. Sehingga supaya bisa mendapatkan manfaat dari kebendaan itu dan mendapatkan ketentraman yang bisa didapatkan di pojok dunia manapun. Khususnya negeri-negeri yang maju itu sudah sampai pada puncaknya hasrat itu. Dan jangan sampai timbul satu nauzubillah, timbul satu peperangan atau kehancuran suatu negeri. Bagaimanapun ini adalah namun dalam setiap level kalangan kecintaan kepada harta atau atas nama keperluan kehidupan, sarana prasarana yang baru itu sudah sampai hasrat tadi kepada puncaknya. Dan disebabkan karena media, disebabkan karena luasnya perdagangan, bisnis, negeri-negeri yang miskin, negeri-negeri yang berkembang, orang-orang yang tinggal di negeri-negeri yang berkembang itu, yang miskin, mereka pun mengetahui kemudahan-kemudahan yang didapat oleh negeri-negeri yang maju. Dan jika tidak miskin sekalipun negeri-negeri itu, sekurang-kurangnya penduduk yang tinggal di perkotaan, mereka mengetahui hal itu. Dan mereka larut untuk mendapatkan sarana kebendaan yang baru bagi mereka. Jadi kebendaan tadi materialistik sudah sampai pada puncaknya. Jika kita mengatakan bahwa untuk meraih kebaikan, untuk membelanjakan sesuatu yang kalian cintai, korbankanlah hasrat kalian, korbankanlah kemudahan kalian. Bagi orang-orang duniawi pada umumnya, ini adalah hal yang mengherankan. Jadi, dia akan mengatakan ini adalah hal yang kuno, katanya, perkataan kuno. Atau dia akan mengatakan, baik, buat kalian orang-orang miskin, belanjakanlah, atau bayarkanlah ke dana amal, tapi benda yang kalian cintai untuk membelanjakan benda yang kalian cintai atau mengorbankan hasrat-hasrat lainnya atau berkorban untuk agama, ini bagi mereka suatu hal yang mengherankan, menggelikan. Tapi dia tidak tahu bahwa pada zaman materialistik seperti ini ada juga orang yang memang mereka mengetahui ilmu Al-Quran Karim dan mereka mengamalkan hal itu. Pada zaman ini pun ada orang-orang yang mengupayakan untuk meraih albir, kebaikan. Yakni mereka berupaya untuk mendapatkan kebaikan yang sampai pada puncaknya. Mereka berupaya untuk melakukan kebaikan yang untuk memberikan manfaat kepada orang lain setiap saat dia gelisah. Dan mereka berupaya untuk melakukan kebaikan yang untuk menyebarkan agama. Mereka rela untuk mengorbankan hartanya, jiwanya, waktunya. Mereka berupaya untuk melakukan kebaikan yang bisa meningkatkan keitaatan mereka. Dan untuk mengamalkan keitaatan itu, mereka tidak melihat apa benda yang mereka cintai itu. Pada saat itu, benda yang paling dicintai oleh orang seperti itu adalah itaat kepada perintah Allah Ta'ala. Mereka berupaya untuk melakukan kebaikan yang bisa meningkatkan ketakwaan mereka. Banyak sekali bagian di dunia ini yang tidak mengetahui siapa sebetulnya orang-orang ini. Merekalah orang-orang yang telah beriman kepada pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW.
dan telah baiat kepadanya. Dan mereka mengetahui, mendapatkan pengetahuan untuk meraih kebaikan itu. Yang untuk meraih kebaikan itu mereka telah mendapatkan petunjuk dari menara yang menyinari itu, yang mendapatkan limpahan dari Rasulullah SAW, yang standar pengorbanan mereka sangat mengherankan, mencengangkan. Dalam hadis dikatakan, ketika ayat itu turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang salah seorang dari anggota Ansar, beliau seorang yang kaya pada saat itu. Beliau memiliki kebun-kebun kurma. Kebun yang terindah bagi beliau, yang paling beliau cintai adalah namanya Beroha. Dan Hazrat Talha sangat mencintai kebun tersebut. Dan sangat dekat dari Masjid Nabawi, kebun itu. Dan Hazrat Rasulullah SAW sering pergi ke kebun itu. Setelah turunnya ayat tersebut, Hadrat Abu Talha datang ke hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan, harta yang paling saya cintai adalah kebun Beroha. Aku ingin mengorbankannya di jalan Allah Ta'ala, kebun ini. Jadi merekalah orang-orang yang merupakan bintang yang bercahaya dan menunjukkan jalan kebaikan. Jadi memberikan contoh misal para sahabat ini, imam kita di zaman ini berkali-kali menekankan kepada kita, Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam berbagai sabda beliau telah menjelaskan berkenaan dengan ajaran Al-Quran Karim, bagaimana mengajarkan kepada kita untuk cara-cara untuk meraih kebaikan dan standar kebaikan tadi, dan menasihatkan kepada kita untuk menegakkan standar kebaikan itu yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Beliau alaihissalam bersabda, untuk orang yang beriman kepada Masih Maud alaihissalam penting untuk memiliki hal itu. Sebagaimana Masih Maud alaihissalam bersabda, untuk membelanjakan orang yang tidak berguna, tidak ada orang yang bisa mendakwakan bahwa dia telah berkorban. Jadi ingatlah ini dengan baik, bahwa mengorbankan sesuatu yang tidak berguna, tidak ada termasuk dalam hal itu. Karena ada dalam ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum kalian mengorbankan sesuatu yang paling kalian cintai, pada sampai saat itu, kalian tidak akan mendapatkan derajat kekasih tercinta. Jika kalian tidak mau mengangkat kesulitan, bagaimana kalian bisa akan sukses? Apakah sahabat Rasulullah SAW mendapatkan derajat tadi dengan gratis? Untuk mendapatkan gelar duniawi, begitu banyak tingkatan yang harus kita tempuh dan kesulitan yang kita dapatkan. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan gelar duniawi. Lalu sekarang anggapkanlah, untuk mendapatkan gelar radhiyallahu ta'ala anhum yang bisa memberikan ketentraman kepada hati dan ketenangan dan merupakan tanda dari keridhaan Allah Ta'ala, apakah itu didapatkan dengan mudah begitu saja? Permasalahannya adalah keridhaan Allah Ta'ala yang merupakan sebab kebahagiaan yang hakiki tidak bisa diraih sebelum bisa merasakan kesulitan yang sementara. Tuhan tidak bisa ditipu. Berberkatlah orang-orang yang untuk meraih keridhaan ilahi ini, mereka tidak memperdulikan kesulitan penderitaan, karena kebahagiaan yang kekal akan bisa didapat oleh orang mukmin setelah mendapatkan kesulitan tadi, penderitaan tadi. Lalu beliau menasihatkan kepada anggota jemaat, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, di dunia ini manusia sangat mencintai harta. Untuk itu, di dalam ilmu ta'bir ru'ya dikatakan, jika ada orang yang melihat di dalam mimpinya
dia mengeluarkan harta dan memberikan kepada orang lain, mengeluarkan hati dan mengeluarkan kepada orang lain, maksudnya adalah harta itu. Jadi untuk meraih ketakwaan dan keimanan yang hakiki disabdakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang hakiki sebelum kalian mengorbankan sesuatu yang paling kalian cintai. Karena bersamaan dengan makhluk ilahi, rasa simpati yang paling terbesar juga adalah mengorbankan harta, salah satunya. Dan untuk berbuat baik kepada makhluk merupakan bagian yang kedua, yang lain dari keimanan. Yang tanpa itu, iman tidak akan sempurna. Sebelum manusia berkorban, bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Memberikan manfaat kepada orang lain dan berbuat simpati kepadanya, pengorbanan adalah sesuatu yang diperlukan. Dan di dalam ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, merupakan ajaran pengorbanan itulah dan petunjuk mengenai itulah di dalamnya. Jadi mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala merupakan kemuliaan bagi manusia dan standar dari ketakwaan manusia. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dalam kehidupan beliau, bagaimana standar wakaf tadi, dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu keperluan, maka dengan serta-merta beliau mengatakan siap untuk berkorban. Hadrat Abu Bakar ini. Jemaat yang diciptakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak hanya setelah mendengarkan hal ini tidak hanya mendengarkan saja lalu berpaling, melainkan setelah mendengarkan hal-hal ini mereka pun menegakkan standar pengorbanan. Hadrat Masih Maud alaihi salam sendiri di berbagai tempat, di dalam berbagai majelis menjelaskan hal ini. Dalam suatu kesempatan beliau pernah bersabda berkenaan dengan standar pengorbanan jemaat, aku melihat, kata beliau, ratusan orang di dalam jemaat ini yang ikut serta, yang sulit sekali untuk memiliki kain di badan mereka, dan sulit sekali bagi mereka untuk memiliki cadar dan celana. Mereka tidak mempunyai harta, tapi keikhlasan mereka yang tidak terhingga, bagaimana kecintaan dan kesetiaan mereka bisa mencengangkan orang-orang. Dalam satu kesempatan beliau bersabda, apapun perubahan, kemajuan yang dijumpai dalam jemaat ini, tidak dijumpai dalam jemaat-jemaat lainnya. Jadi orang yang mendapatkan limpahan karunia secara langsung dari beliau dan mendapatkan makom itu. Dan mendapatkan keridhaan beliau juga. Tapi apakah keikhlasan dan kesetiaan ini terhenti sampai pada orang-orang itu, para sahabat? Tidaklah seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada saat ini pun banyak sekali orang-orang di dalam jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam, di antara pria, di antara wanita, anak-anak, yang di dalam keikhlasan dan kesetiaannya mereka terus meningkat. Beberapa tidak hanya terdapat dalam beberapa tempat yang khusus saja, dan mereka menyebar di seluruh dunia yang menerapkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang terus meningkat dalam pengorbanan. Jadi masa-masa awal pun dan orang-orang yang baru pun dalam jemaat ini, mereka yang menerima jemaat ini dan hanya dalam waktu sekejap, yang mungkin hanya beberapa bulan saja mereka baiat, yang sebelum menerima jemaat ini mereka memiliki hasrat duniawi yang tinggi, tapi setelah menerima jemaat ini, setelah baiat masuk dalam jemaat ini, demi agama, mereka mengorbankan harta yang mereka cintai atau apapun yang mereka cintai. Mereka siap untuk itu. Inilah revolusi di zaman ini yang telah diciptakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Telah merubah pandangan orang. Dan pada saat ini pun kalimat
kata-kata Hazrat Masih Maud alaihissalam tergenapi oleh mereka. Setelah melihat mereka, jiwa menjadi tercengang. Setelah melihat bagaimana pengorbanan orang Ahmadi pada zaman ini. Dan beberapa contoh saya akan sampaikan. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, meskipun mereka sulit tidak memiliki baju sekalipun, tapi bagaimana ikhlas mereka, keikhlasan mereka. Ada seorang wanita, wanita ini tidak bisa melihat, buta. Mubalik kita di Sierra Leone menulis, ada satu jemaat di sana, Tenbaru. Di sana ada seorang wanita buta yang menuliskan perjanjian Tarik Jadid 2000 leon, lalu membawa itu. Saya khawatir untuk pelunasan katanya, tapi disebabkan karena buta, sehingga saya tidak bisa mendapatkan penghasilan yang sebanyak itu untuk bisa melunasi itu. 2000 leon sangat sulit bagi saya. Tapi beliau mengatakan, beliau telah menjanjikan 2000 dan saya akan melunasinya katanya. Beliau beriradah untuk melunasi itu, untuk berhutang kepada seorang Ghair Ahmadi. Tapi saudari beliau tadi menolaknya. Kamu orang tidak bisa melihat, bagaimana kamu bisa melunasi utang ini? Kata si kakak perempuannya, Ghair Ahmadi. Lalu orang lajnah tadi sangat khawatir, berpikir, beliau mulai mengatakan, ada orang pengurus juru pungut, beliau pulang, Tuan tunggu dulu saya belum bisa membayarnya. Akhirnya pulang dulu pengurus tadi, lalu beliau berdoa dengan kuat. Lalu ada orang yang datang dari luar, lalu beliau memanggil orang itu. Saya punya kain katanya, kamu belilah seharga 2000 leon. Karena kain itu harganya 10.000 atau 15.000 leon. Kenapa Tuan ingin menjual dengan murah itu? Perempuan tadi mengatakan, saya berjanji untuk melunasi tanda Tarik Jadid dan saya saat ini tidak punya uang. Lalu orang tadi membeli kain itu dengan harga 2.000 dan diberikan kepada perempuan itu, lajnah itu, dan memberikan lagi kain itu kepada si perempuan itu. Ini Tuan, ambil lagi kain ini. Dan ini ambil uangnya. Jadi bagaimana keikhlasan wanita yang tidak bisa melihat itu? Pastilah keikhlasan ini adalah dari Allah Ta'ala. Banyak lagi kejadian lainnya di Rajasthan, India. Mubalik Incha di sana menulis, ada satu jemaat bola balik. Ketika beliau pergi berkunjung, ada seorang Ahmadi, umur beliau 65, sering sakit-sakitan, tidak ada penghasilan. Dalam 1 tahun, beliau mendapatkan penghasilan 100. Istri beliau bekerja juga untuk menutupi kebutuhan. Kondisi keluarga pun sangat sulit ketika ditekankan pengorbanan harta kepada beliau. Lalu beliau pun mulai berkorban. 1050 beliau janjikan. Saya sangat heran katanya bertanya, kondisi keadaan rumah Tuan tidaklah baik, tapi Tuan banyak menjanjikan pengorbanan ini. Jika Tuan ingin mengambil uang ini sebagian, silakan simpan. Lalu orang itu mulai menangis. Beliau mengatakan, saya kumpulkan uang ini demi Allah Ta'ala katanya. Dan doakanlah supaya saya diberikan kesehatan, supaya saya bisa berkorban lebih banyak lagi. Jadi beliau melunasi secara kontan Tarik Jadid tadi, tidak dicicil. Lalu telah ada satu peristiwa lagi. Ini menjadi bahan pemikiran bagi orang kaya. Di Benin, Amir Sahib di sana menulis, di sana di daerah Kotono, ketua jemaat di sana memberikan data yang berjanji Tarik Jadid. Ada Ahmadi lama yang tertulis dalam pejanji Tarik Jadid. Ketika ditekankan kepada orang itu,
datang ke rumah misi, dia mengatakan, apakah Anda melihat bahwa saya tidak makan selama seminggu? Saya, bagaimana beliau miskinnya, saya semalaman menangis, saya ingin membayar tarik jadid, tapi saya tidak punya uang, katanya. Mungkin Allah Ta'ala sedang mengujiku, katanya. Lalu beliau membayar uang yang sederhana untuk tarik jadid. Ini yang hanya saya miliki saat ini. Mungkin uang itu hasil pinjaman, hasil utang. Lalu beliau bayarkan. Lalu juru pungut yang pergi ke rumah beliau, saya berikan uang untuk menolong orang itu. Ini saya berikan uang untuk Tuhan sebagai pertolongan. Lalu beliau membayarkan kembali 10.000 francs. Saya masih punya tunggakan untuk canda am, katanya. Ini Tuhan bayarkan saya untuk canda am. Jadi bagaimana keikhlasan orang-orang seperti ini? Naib Wakilul Mal Qadian, beliau menulis kepada saya, Jemaat Ahmadiyah Kodiatoria, ketika disampaikan di dalam khutbah juga mengenai pentingnya tarik jadid, dan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, orang-orang mukhlisin yang mengatakan siap untuk berkorban, di jemaat itu sadar lajnah di sana pergi ke rumah dan pergi untuk mengambil gelang emas lalu diberikan untuk tarik jadid. Dengan karunia Allah Ta'ala, perempuan Ahmadi ini pun untuk keperluan agama mereka rela untuk mengorbankan perhiasannya. Dan banyak sekali contoh seperti ini. Di berbagai penjuru dunia ini, para wanita Ahmadi sangat berbeda mereka ini. Demi agama, mereka rela untuk mengorbankan perhiasan yang mereka cintai. Jadi ini merupakan keistimewaan para wanita Ahmadi pada saat ini. Sekretaris Nasional Tarik Jadid di Jerman menulis, di sini ada jemaat Hanau, dibuatkan satu acara seminar mengenai tarik jadid. Setelah selesai acara ceramah, seorang membawa emas istrinya, lalu diberikan kepada kantor tarik jadid. Dia mengatakan, setelah selesai acara ceramah tadi, saya pergi ke rumah dan mengatakan kepada istri, saya sudah berjanji. Apakah kamu ingin menulis janji tarik jadid? Istrinya mengatakan, ajaran Quran Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesuai dengan itu, saya telah berkorban. Lalu istri beliau mengatakan, memberikan emas perhiasan yang diberikan pada saat pernikahan oleh suaminya. Itu dikorbankan untuk tarik jadid. Amir Sahib Lahore menulis, ada seorang wanita Ahmadi yang berjanji tarik jadid cukup banyak dan beliau mampu orangnya, orang yang mampu, tapi ketika dimohonkan untuk memberikan pengorbanan yang lebih, lalu dia seketika itu pergi ke kamar dan mengambil perhiasannya. Ini, silahkan. Lalu dipersembahkan untuk tarik jadid perhiasan itu. Lihatlah, perempuan yang tinggal di selatan India, utara, dari bahasa mereka berbeda. Ada Punjab yang tinggal di Pakistan juga. Ada yang tinggal di Jerman juga. Ada yang tinggal di... Tapi ruh pengorbanan itu, inilah standar pengorbanan yang telah diciptakan oleh Hadrat Masih Maud dalam jemaat ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala anugerahkan itu dalam diri para Ahmadi. Di negeri Afrika, Mubalik di sana menulis, beliau ditugaskan di Maliki Region. Setelah ibadah salat Jumat, Mu'alim Sahib mempertemukan saya bahwa ada yang beat. Beliau mengatakan, saya datang untuk membayar canda, katanya. Karena saya mendengarkan khutbah mengenai canda, khutbah huzur ini mengenai canda, katanya.
saya untuk mengamalkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, saya sangat terheran-heran. Khutbah yang saya dengarkan di radio itu, saya pun mendengarkan ayat itu juga. Saya ingin membayar jumlah 4.000 sikwa. Tapi setelah itu, setan memberikan waswasah dalam diri, sehingga saya mencukupkan membayar 2.000. Tapi setelah Tuhan memperdengarkan ayat itu lagi kepada saya yakin bahwa ini dari Allah Ta'ala. Lalu saya akan memberikan canda sebesar 5.000 sifwa. Beliau adalah mubayyin baru dan sangat meningkat di dalam pengorbanan harta. Bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan karunia kepada orang berkorban ini? Dan sebagai hasilnya, keimanan mereka dan keikhlasan mereka terus meningkat. Saya akan berikan contohnya. Di Kongo, ada seorang yang menulis kepada saya, Ibrahim Sahib. Saya seorang petani dan bercocok tanam. Saya sebelum ini saya kurang dalam pengorbanan, tapi setelah saya berkorban harta, panen saya sangat meningkat. Saya mengetahui pentingnya canda dan saya mulai rajin membayar canda. Setelah itu kehidupan saya pun menjadi berubah. Lalu ada seorang wanita di Kongo, Mariam Saibah, menulis, saya pun bercocok tanam biasa, dan setelah panen, saya mulai membayar canda, dan pengalaman saya, setelah membayar canda, penghasilan saya menjadi 2 kali lipat. Lalu di Kongo, kembali kita menulis, ada Ahmad Sahib, beliau dipesankan untuk canda terjadid. Beliau menuliskan perjanjian 20.000 francs. Tapi seminggu setelah mendapatkan itu, beliau mendapatkan pekerjaan dan beliau melunasi canda itu. Dan beliau mengatakan bahwa ini semua adalah keberkatan dari canda. Lalu Naib Wakilul Malkadian menulis, di Kerala ada satu jemaat, Fatak Ferem, ada seorang Ahmadi yang mengatakan melalui telepon, telah diumumkan pengumuman Tahrir Jadid yang baru ini, dan di Afrika, saya pun berikan contoh di orang mukhlisin di Afrika, yang meskipun mereka miskin, mereka berlomba-lomba dalam Tahrir Jadid. Dia berpikir, kita kan orang mampu katanya, sehingga menulis canda 200.000, tapi kurang juga, ditambahkan jadi 500.000. Dan untuk menyempurnakan perjanjian itu, setelah beberapa masa, setelah kunjungan ke daerah Kerala, Naib Wakilul Mal ini mengatakan, saya berjumpa dengan beliau, dan beliau melunasi canda itu, dan mengatakan, setelah meningkatkan perjanjian Tahrir Jadid, Allah Ta'ala telah memberikan keberkatan yang luar biasa dalam pekerjaan saya. Sehingga sulit bagi saya untuk membendungnya. Begitu banyaknya keberkatan. Jadi Inspektur Tahrir Jadid Ibrahim Sahib menulis, di Karnatak, Jemaat Gulbarga, ada seorang khadim, mengatakanlah baik atas suara Khalifatul Masih Sani ini, 73.000 penghasilan beliau, tapi beliau melunasi 100.000 lebih. Dengan karunia sebagai hasilnya, Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada saya. Ada seorang sebetulnya beliau sulit untuk mengembalikan uang itu, tapi tanpa diharapkan, beliau telah melunasi jumlah uang itu. Bagaimana dengan pengorbanan harta, Allah Ta'ala mengokohkan keimanan, nampak sekali di berbagai pelosok dunia. Ada seorang mubayyin baru, Waidowi Saib. Saya tinggal lama di Moskow.
saya bisa perkirakan di tahun ini berapa penghasilan saya, tapi setelah saya baiat di tahun ini dan mulai membayar canda, penghasilan saya bertambah luar biasa. Sebelumnya sebelum ini saya tidak punya penghasilan sebanyak ini. Saya yakin ini merupakan keberkatan dari pengorbanan harta. Di Burkina Faso, Mubalik Kaya Region menulis, ada sebuah desa, Tapgong, ada seorang anggota kita datang ke hadapan mualim sahib kita, tapi beliau belum punya sarana saat itu. Mualim sahib mengatakan, Tuan, dawamlah dalam bayar canda, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki kondisi keuangan Anda. Dan beliau ingin naik haji sebetulnya. Lalu beliau mulai dawam membayar canda, dan beberapa masa kemudian, dengan karunia Allah Ta'ala telah memenuhi keinginan saya, sehingga saya bisa pergi untuk naik haji. Beliau menzahirkan itu, ini merupakan keberkatan dari pembayaran canda. Beliau sudah naik haji dan pulang lagi dari naik haji itu. Burkina Faso, ada satu jemaat Sadar ketua cabang menulis, di rumah seorang Ahmadi sedang kesulitan harta, ingin mulai suatu proyek usaha tapi tidak punya uang sehingga sulit. Pada saat itu, Jalsah Burkina Faso, kebetulan saat itu setelah mendengarkan ceramah mengenai pengorbanan harta, dia beriradah untuk pasti akan saya membayar canda. Lalu beliau mulai melunasi candahnya dan berjanji untuk melunasi canda untuk berikutnya. Sebelum berlalu sebulan mulai harta berdatangan dan saya mempunyai proyek sehingga saya bisa melunasi canda. Amir Sahib Canada menulis, beberapa tahun yang lalu ada orang yang mendapatkan kerugian $200,000 disampaikan untuk membayar canda secara dawamlah, maka akan berberkat dalam harta Anda. Jadi canda am juga perlu. Jadi setelah itu beliau dawam membayar canda. Beliau mengatakan, saya membaca nasihat Muslim Maud radhiyallahu anhu untuk membayar canda tarik jadid. Lalu saya amalkan sabda ini. Pada tahun pertama saya mulai canda. Lalu sejak 3 tahun yang lalu, saya terus membayar canda dan sebagai hasilnya Allah Ta'ala menganugerahkan karunia sehingga utang-utang saya terlunasi, dan tidak hanya itu, bagaimana kelapangan harta semakin nampak dalam kehidupan saya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah keberkatan dari pengorbanan harta. Amir Sahib Kanada menulis, ada seorang Ahmadi berjanji untuk membayar $1,000 canda tarik jadid. Dia ingin meningkatkan perjanjiannya menjadi $5,000. Berdoalah, doakan saya untuk bisa melunasinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda untuk bisa melunasinya. Pada akhir tahun, ketika sekretaris mal juru pungut datang ke rumahnya, dia mengatakan bagaimana Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam bisnis saya, dan pada tahun ini saya akan melunasi $5,000 canda tarik jadid ini. Dan saya akan berupaya untuk meningkatkan lagi canda tarik jadid saya. Di Amerika, Amir Sahib menulis, ada satu jemaat Seattle. Beliau menulis pada tahun 74, pada tahun 84. Tapi setelah bisnis kita dirugikan oleh orang gair, tapi setelah itu Allah Ta'ala terus memberikan keberkatan diberikan karena. Dan tahun ini beliau berjanji $100,000 lebih dan telah melakukan pengorbanan yang sedang meluas pada saat ini, dan sehingga luar biasa hasilnya. Beliau menulis $33,000 perjanjian tarik jadid. Jadi kenapa menulis jumlah uang ini? Sebetulnya berapapun uang yang ada di rekening saya berikan semuanya untuk tarik jadid ini. Jadi ada juga orang-orang yang seperti ini,
yang tinggal di dalam negeri yang maju seperti ini, mereka memiliki pengorbanan, jiwa pengorbanan yang luar biasa. Orang-orang Mubain baru pun mereka mulai tinggi dalam keikhlasan. Di negeri Arab juga ada seorang Ahmadi yang pada tahun 2011 November beat. Tahun yang lalu istri beliau beat. Ketika Sekretaris Mal bertanya kepada beliau, apakah suami istri mengobrol satu sama lain, dan di dalam jemaat Ahmadiyah ini biasa. Sehingga dengan karunia Allah Ta'ala, istri beliau pun yang Mubain baru. Dan tahun ini suami istri itu lebih kurang 14.000 pound tahrik jadid berjanji. Dan itu paling besar jumlahnya di tempat itu. Amir Region London untuk memenuhi target tahrik jadid, ada seorang keluarga yang tadinya ingin pergi untuk liburan, tapi ketika ditekankan untuk tahrik jadid, beliau memberikan uang yang akan beliau keluarkan untuk piknik tadi untuk tahrik jadid, dan beliau tidak pergi kemana-mana. Jadi laki-laki, pria, wanita, anak-anak, banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa mengenai pengorbanan harta ini. Seperti yang saya katakan, bagaimana mengutamakan duniawi, kelezatan duniawi, kemudahan. Tapi para Ahmadi, demi untuk keridhaan Allah Ta'ala, mereka korbankan harta mereka. Di Uganda, Mubalik di sana menulis, kami menekankan untuk melunasi tahrik jadid. Sebetulnya mereka tidak punya uang. Ada seekor ayam, lalu dia dijualnya oleh dia senilai pelunasan tahrik jadid. Lalu dijual dan dibayarkan untuk tahrik jadid. Kami tidak punya uang dan kami ingin membayar untuk iuran sekolah anak saya. Tapi pertama-tama silahkan ambil uang ini dulu dari hasil penjualan ayam tadi, 1 ekor. Sekretaris tahrik jadid Amerika, ada anak yang berumur 11 tahun yang mengumpulkan uang untuk sekolah, untuk video game. Anak-anak hobi untuk memain video game. Tapi ketika anak ini ditekankan untuk tahrik jadid, uang $100 untuk membeli video game, dia bayarkan untuk tahrik jadid. Jadi, bagaimana anak itu melunasi candah tahrik jadid. Selain itu, banyak sekali anak yang diberikan uang saku oleh ayah ibunya, tapi mereka bayarkan untuk tahrik jadid. Dan anak-anak di Amerika, jika memiliki perbuatan seperti itu dan memang layak untuk dipuji. Dan orang tua hendaknya bersyukur melihat anak-anak seperti itu. Dan rasa syukur itu dilampiaskan dengan ibadah untuk meningkatkanlah standar ibadah-ibadah. Dari Uganda, Region Ganga, Mubalik menulis, di daerah kami ada satu jemaat, Ucere, dan beliau biasa mengimami salat Jumat juga. Amir Sahib mendukung beliau dengan memberikan hadiah. Lalu orang itu membayarkan uang itu untuk tahrik jadid. Lalu anak itu pergi, lalu anak itu memberi waktu salat dan dia berazan, melantunkan azan, dan dia bayarkan juga tahrik jadid, uang yang diberikan tadi untuk tahrik jadid. Melihat kelakuan anak itu, anak-anak atfal yang lain pun mulai ingin membayar canda. Karena mereka anak-anak yang miskin sebetulnya. Lalu pada tahun ini, 6 anak itu melunasi canda tahrik jadid. Jadi di setiap penjuru dunia ini, Allah Ta'ala senantiasa menciptakan orang-orang mukhlis yang seperti ini dan menganugerahkannya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam yang memahami ruh pengorbanan. Semoga Allah Ta'ala memajukan ruh-ruh ini dan mereka terus maju dalam ketakwaan. Pada saat ini saya akan mengumumkan tahrik jadid tahun baru ini. Perjanjian baru tahrik jadid ini.
Dengan karunia Allah Ta'ala, pada ke-81 tari jadi ini, dan masuk kepada tahun yang ke-82. Laporan yang saya terima, di tahun ini, Nizam Tahrik Jadid 9 juta lebih, bertambah sebanyak 700.000 pound sterling lebih. Meskipun kondisi Pakistan saat ini seperti itu, tapi standar pengorbanan orang Pakistan ini luar biasa. Dan nomor mereka adalah nomor pertama, urutan pertama. Setelah itu, negeri-negeri lainnya di Jerman, pada urutan pertama, dengan karunia Allah Ta'ala, di Jerman ini, ruh pengorbanan harta sangat tinggi. Di sana, dalam pembangunan masjid juga sedang dilakukan, tapi mereka berkorban, saling berlomba dalam pengorbanan. Dan orang-orang dengan penuh gelisah menulis surat kepada saya, semoga masjid bisa cepat selesai, tapi pengorbanan lain pun mereka terus penuhi. Yang kedua adalah Inggris, yang ketiga Amerika, 4 Kanada, 5 Australia, ke-6 India, ke-7 Timur Tengah, 8 Indonesia, 9 di Timur Tengah, yang ke-10 Ghana, Switzerland ke-11, dan Ghana di tahun ini dari sisi mata uang nasional paling banyak diterima, mendapat penerimaan yang tertinggi. Jadi 9% peningkatannya. Australia yang kedua dari sisi penerimaan. Lalu negeri-negeri Arab juga, Kanada, dari sisi perorangan, ada selain dari dua negeri di Arab, yang kedua adalah Switzerland, terus meningkat di negeri-negeri ini, alhamdulillah. Secara perorangan, Amerika ke-4 dan Australia ke-5, UK ke-6, Jerman yang ke-7, Norwegia yang ke-9. Di antara jemaat-jemaat kecil, Singapura, Jepang, dan negeri-negeri di Timur Tengah. Di Afrika, Ghana, Nigeria, Mauritius, Burkina Faso, Tanzania, Benin. Secara jumlah dari sisi jumlah keseluruhan, tingkatkanlah. Meskipun hanya jumlah kecil saja pembayarannya. Di tahun ini dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah pengikut serta Tahrik Jadid 1.300.000. Di tahun ini meningkat 100.000 jumlah yang berjanji Tahrik Jadid. Di Australia juga, di Kanada juga diupayakan dengan kuat. India juga. Kirimkan laporannya. Lalu negeri-negeri Afrika, Mali juga, Burkina Faso, Kongo, Brasilia, Ghana, Senegal, Afrika Selatan. Lebih dari sebelumnya, mereka ikut sertakan penjanji-penjanji baru. Kan daftar pertama, ada 5.000 lebih rekening. Jadi dengan karunia Allah Ta'ala masih hidup. Dan ada orang yang atas nama leluhur mereka yang sudah wafat juga.
Di Pakistan, pertama Lahore, yang kedua Rabwah, ketiga Karachi. Dari sisi penerimaan, Islamabad, Multan, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Burhas, Dera Ghazi Khan, Bahawalpur. 10 daerah, Sialkot, pertama Faisalabad, Sargodha di Umarkot, Gujranwala, Gujarat, Tokotek, yang keenam Kashmir, 7 Ukara, Sangad. Dibanding tahun lalu, Hyderabad, Ghadelia, Sahatpur, Kamri, Paniar, Sahiwal, Inayatpur, di Jerman 10 Jemaat, Mois, Roedermark, Rotterdam, Cologne, Lida, Mediabad, Neuzen, Werk, Freiburg, Dreieich, dan Koblenz. Frankfurt, Grosgrove, Darmstadt, Leverkusen, Mannheim, Marfelden, Waldorf, Luxemburg, Riestadt, Offenbach. Di Amerika, Silicon Valley, Detroit, Los Angeles, Seattle, Central Virginia, Johannesburg. Di Inggris, London A, London B, Midland, North East dan South. Dari sisi perorangan, di UK, Islamabad yang pertama, Midland, South West dan South East, lalu Scotland. Masjid Fazal yang pertama, Rance Park, Worcester Park, Morden, Birmingham South, Birmingham Park, Bradford, Wilmington Park, Wolverhampton, Spen Valley, Coventry, Newcastle. Negeri-negeri jemaat-jemaat kecil dari sisi pelunasan, Cornwall, Leamington, Bengali, Swantribul. Jemaat Canada, Calgary yang pertama, Peace Village, Toronto, Vaughan, Vancouver. Dari sisi penerimaan, Hamilton, Durham, South Milton, Georgetown. Australia, Castle Hill, Melbourne South, Brisbane, Logan, Brisbane South, Canberra, Adelaide South, Brampton, Blacktown, Bloomfield, Modern Park. India 10 jemaat, Kerala, Calicut, Kerala, Kadian, Pathabhiram, Kenanur, Bengali, Kerala, Kolkata, Bengal, Bangalore, Karnataka, Solor, Tamil Nadu. Dari sisi pengorbanan, ada daerah Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan yang tak terhingga kepada semua yang ikut serta dalam gerakan ini. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم